Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Auli Alianti. I am from Management 23 Class D. Here I will explain about the rules of Mosque to improve of Muslim better life in this era. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang peraturan masjid dalam meningkatkan kehidupan umat Islam atau umat Muslim di era ini. Nah, masjid sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Peraturan yang terstruktur di masjid dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Nah, peraturan yang pertama itu ada memakmurkan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Nah, di sini ada tiga peran atau tiga kegiatan untuk memakmurkan masjid. Di sini yang pertama ada program pengembangan, yang kedua ada kegiatan sosial, dan yang ketiga ada aktivitas keagamaan. Di sini untuk program pengembangan tersendiri yaitu masjid dapat menyelenggarakan program-program bermanfaat seperti kursus agama, kelas keterampilan, pengajian, kegiatan sosial, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan sosial, yaitu mendorong umat muslim untuk aktif dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana dan membantu kaum duafa. Dan yang ketiga itu ada aktivitas keagamaan. Nah, maksud dari aktivitas keagamaan di sini juga yaitu untuk meningkatkan kualitas ibadah dengan menghadirkan ceramah agama, pengajian, dan kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Oke, peraturan yang kedua ini tidak asing ya bagi kita semua, terutama bagi umat muslim. Di sini ada menjaga kebersihan dan keteraturan di masjid. Nah, sering kita dengar kalau misalkan kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini patut diterapkan di area masjid, di dalam masjid tersebut, supaya para pengunjung atau jamaah merasa nyaman untuk beribadah di masjid tersebut gitu. Jadi di sini ada menjaga kebersihan masjid dengan menyediakan tempat sampah, membersihkan secara rutin, dan melarang aktivitas yang merusak fasilitas masjid tersebut. Kemudian untuk keteraturannya sendiri atau ketertiban ini seperti membuat aturan tata cara beribadah, seperti menjaga kesopanan, menghormati waktu sholat, dan menjaga ketenangan. Ini bisa kita contohkan dengan membuat poster dan ditempelkan di area luar masjid gitu ya. Oke, untuk peraturan yang ketiga ini mengenai tentang tata letak dan fasilitas masjid yang nyaman. Nah, di sini yang pertama itu ada ruang sholat, memastikan ruang sholatnya yang luas dan nyaman dengan pencahayaan yang baik, ventilasi yang memadai, dan alas yang bersih. Kemudian yang kedua itu ada toilet, yaitu menyediakan toilet yang bersih dan terawat dengan ketersediaan air yang cukup dan alat kebersihan yang lengkap. Kemudian yang ketiga itu ada ruang serbaguna, yaitu di sini memperhatikan desain ruang serbaguna yang fungsional untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan pengembangan komunitas. Oke, peraturan yang keempat ini yaitu memperkuat fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat muslim. Di sini ada tiga. Yang pertama itu kajian Islam. Nah, menyelenggarakan kajian Islam secara rutin untuk mendalami ilmu agama dan meningkatkan pemahaman umat muslim. Jadi di masjid tersebut kita bisa secara rutin menjalankan kajian gitu. Jadi setiap minggu kita adakan kajian untuk menarik para jamaah untuk datang ke masjid tersebut. Ini dapat menjadi poin untuk meningkatkan fungsi masjid di era sekarang. Apalagi para remaja itu dengan ustadz-ustadz yang terkenal itu mungkin mereka minat gitu ya datang ke masjid untuk pengajian seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada sholat berjamaah, yaitu mendorong umat muslim untuk sholat berjamaah di masjid agar tercipta rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang ketiga yaitu pembinaan umat, membina umat muslim dengan memberikan bimbingan spiritual, moral, dan sosial untuk menjadi muslim yang lebih baik atau yang kafah. Oke, peraturan yang terakhir yaitu mengenai tentang memanfaatkan masjid sebagai pusat pengembangan komunitas muslim.
kita tahu sendiri bahwa di era sekarang ini banyak sekali komunitas-komunitas muslim yang sudah berkembang, kemudian mereka menjadikan masjid sebagai fasilitasnya, sebagai pusat pengembangannya. Di sini ada contoh, yang pertama itu program anak-anak. Nah, banyak komunitas yang menyelenggarakan program pendidikan untuk anak-anak seperti tahfidz Quran, belajar mengaji, dan bermain edukatif. Mereka memanfaatkan masjid sebagai fasilitasnya untuk terjalannya program tersebut gitu. Selain mereka dapat memakmurkan masjid dengan meningkatkan pengunjung atau daya tarik masyarakat, mereka juga mungkin berbagi ilmu kepada anak-anaknya gitu. Kemudian yang kedua itu ada dapur umum. Nah, banyak sekali komunitas di era sekarang yang sering bagi-bagi makanan kepada contohnya seperti ke anak jalanan, kepada anak yatim piatu, kepada kaum duafa. Nah, ini mereka memanfaatkan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi kaum duafa atau masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi mereka menjadikan masjid sebagai fasilitasnya untuk menjadikan dapur umum tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan. Ini tidak kalah penting karena apa? Karena membangun perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku Islam dan referensi pengetahuan umum untuk meningkatkan literasi umat. Nah, jadi contohnya seperti mungkin saya sendiri ya, kalau misalkan menunggu waktu sholat itu kadang bosen karena waktunya masih lama, kemudian bosen, daripada main HP mending baca buku gitu kan. Jadi dengan adanya perpustakaan di masjid ini, mungkin ini dapat meningkatkan literasi umat muslim untuk sering-sering membaca pengetahuan tentang Islam kayak gitu. Memanfaatkan waktu yang ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang rules of mosque to improve of Muslim better life in this era. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.